Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Disiapkan ya buku-buku dan alat tulisnya ya. Pasti sudah siap semua. Hari ini kita akan mulai belajar. Tapi sebelumnya kita buka dengan berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan. Dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, nanti kita mau belajar banyak sekali loh. Iya, yang semangat ya. Nah, nanti kita mau belajar pengurangan. Ada soal ceritanya juga. Nah, lalu nanti juga melihat lagi kebiasaan-kebiasaan baik sebelum tidur. Nah, nanti dilihat ya penjelasannya ya. Nanti juga ada tugas PKT dikerjakan juga. Tetap semangat ya anak-anak ya, meskipun belajarnya banyak. Harus semangat. Nah anak-anak, ayo sekarang kita belajar lagi. Belajar apa ya sekarang ya? Yuk kita buka yuk halaman 119. Nah, di sini ada bacaan dan ada gambar. Coba kalian perhatikan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Malam ini malam Minggu. Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama mereka. Coba lihat ini. Mereka sedang bermain bola. Memantulkan seperti yang kemarin kalian sudah pelajari ya. Memantulkan bola. Nah anak-anak sekarang kita lihat yuk. Baliknya yuk. Dibalik bukunya. Di halaman 120. 120 yuk kita bersama-sama membaca dari atas lagi. Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Wah, apa itu catur kata? Kita lihat yuk. Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka mulai berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu, itulah pemenangnya.
Ayo lakukan permainan ini. Nah, ini di sini ada contoh papan atau catur katanya. Misalnya ada yang bisa membuat kalimat dari malam. Lalu satu kelompok lagi bisa membuat kalimat dari kata bintang. Membuat kalimat lagi dari kata terbenam. Nah, kalau sudah satu garis lurus begini yang ditutup, berarti mereka menang. Begitu ya anak-anak ya. Itu adalah cara bermain catur kata. Nanti kalian bisa bermain bersama teman-teman di rumah ya. Nah, anak-anak, sekarang di sini setelah bermain, Benny pulang ke rumah. Karena belum mengantuk, Benny melanjutkan tugas sekolah. Lanjutan membuat karya kerajinan dari biji-bijian yang kemarin yang sudah dijelaskan sama Pupur kemarin, membuat kolase biji-bijian. Nah, dia harus menempelkan biji-bijiannya pada gambar yang telah disiapkan seperti gambar berikut. Ini contohnya, kemarin juga sudah dilihatkan ya sama Pupur. Ini contoh kolasenya. Nah, besok kalau misalnya kalian sudah masuk atau kalian bisa di rumah mencoba. Tapi hari ini tidak ada tugas tentang kolase. Kalian kemarin sudah praktek kolase pakai kertas. Itu sama saja, hanya kertasnya diganti pakai biji-bijian. Nah, dan lemnya bukan lem kertas tapi lem uhu supaya menempel dengan kuat. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat yuk. Wah, ini ada apa ya? Oh, ini ada tentang pengurangan ini, ada soal cerita. Wah, kita baca yuk bersama-sama. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Wah, enak sekali nih. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Nah, ini anak-anak lihat, ini adalah biskuitnya Lani. Semula itu ada 15. Kita hitung ya bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, yang 3 ini itu dimakan sama papanya. Nah, Lani menghitung yang belum dimakan. Berarti yang belum dimakan sama papa berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 yang belum dimakan. Nah, kalimat matematikanya ada di sini, di bawahnya ini. Ditulis sebagai berikut nih. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Nah, ini kalimat jadinya ini tadi kalimat matematikanya, ini kalimat jadinya. Jadi sekarang banyak biskuit, tinggal 12. Nah, ini adalah tentang pengurangan. Kalian pasti sudah pintar-pintar semua mengurangkan. Nah, nih tadi yang sudah biskuitnya kan tinggal 12. Nah, sama Lani juga pengen makan biskuit. Nah, yang 12 tadi dimakan sama Lani. Kemudian Lani makan 4 biskuit. Nah, yang tadi yang tinggal 12 tadi dimakan sama Lani 4 biskuit. Nih biskuitnya tadi. Mula-mulanya ada berapa? Dihitung yuk bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi sisanya yang dari papa itu tadi. Nah, Lani itu makan 4 biskuit. Ini 4 biskuit dicoret. Nah, ini dimakan Lani. Ini tandanya dimakan Lani. Nah, yang belum dimakan Lani berapa? Yang masih ada berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Wah, ada 8 biskuit yang belum dimakan sama Lani dan papanya. Ini kalimat matematikanya tadi 12 awal mula tadi. Lalu dimakan sama Lani 4. Jadinya yang tidak dimakan, yang belum dimakan itu ada 8. Begitu ya anak-anak ya. Tahu pasti sudah paham dengan pengurangan. Nah, anak-anak, ini tadi kalimat jadinya. Jadi banyak biskuit sekarang tinggal 8. Nah, ini adalah contoh lagi, contoh pengurangan lagi. Kemudian ibu membagikan 8 biskuit itu kepada 8 teman Lani. Sisa biskuit ada berapa? Sisa biskuit adalah 8. Tadi kan tinggal 8. Nah, tapi sama ibunya Lani itu dibagikan sama teman-temannya Lani. Teman-temannya Lani itu juga 8. Berarti tinggal berapa? 0. 8 semuanya dimakan, semuanya dibagikan. Jadi berarti biskuit ibu sudah habis. Begitu ya anak-anak ya, jelas pasti. Nah, sekarang ini adalah soal kalian, tugas kalian. Nah, di sini ada nomor 1, nomor 2, lalu di baliknya ada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal. Nanti kalian tulis soalnya seperti ini, lalu diberi kotak juga, nanti hasilnya juga ditulis. 10 soal ditulis di buku tulis tematik. Jelas ya anak-anak, itu tugas yang pertama. Tetapi sebelum mengerjakan tugas, kita mau lihat dulu halaman selanjutnya. Yuk, dibuka halaman selanjutnya, halaman 125. Nih ada gambar apa ya ini? Wah, ada nomor-nomornya juga di gambar. Yuk kita lihat yuk. Lani melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Buatlah cerita berdasarkan urutan gambar berikut ini. Kita disuruh membuat cerita. Nomor 1 dulu, ini sedang apa yo? Ini sedang apa? Lani sedang belajar, tapi dia merasa apa? Merasa kantuk. Nah, karena sudah malam hari, sudah capek, sudah lelah. Nah, lalu yang nomor 2, dia berganti pakaian dengan pakaian baju tidur, lalu dia menggosok gigi. Nah, itu jangan lupa lo anak-anak lo. Lalu nomor 3, setelah menggosok gigi sudah selesai, dia menuju ke kamarnya, ke tempat tidurnya. Dia merapikan dulu tempat tidurnya, dibersihkan dulu, dirapikan dulu supaya nanti tidurnya nyenyak, supaya nanti tidurnya enak. Nah, sebelum tidur jangan lupa Lani membaca doa. Lani berdoa sebelum tidur. Ini adalah keempat gambar dan bisa kalian buat cerita gitu ya anak-anak ya. Tadi Budita sudah mencontohkan ceritanya seperti apa. Nah, ini adalah kebiasaan baik ketika sebelum tidur. Kalian juga harus mencontoh Lani. Menggosok gigi jangan lupa, merapikan tempat tidur jangan lupa, dan jangan lupa juga berdoa. Ini adalah contoh-contoh kebiasaan sebelum tidur. Dicontoh ya anak-anak ya. Nah, yuk kita lanjutkan langsung di halaman 127. Yuk, 127. Ini ada bacaan, ada dialog, ada percakapan. Wah, ini guru dengan ada Edo juga. Guru, Udin, Edo, Dayus itu wah semuanya. Ini ada di kelas ini, ada gurunya dan ada murid-muridnya. Coba yuk kita baca bersama-sama saja ya. Yuk, ini guru berkata, anak-anak, siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Udin menjawab, saya Bu. Edo juga menjawab, saya juga Bu Guru. Nah, gurunya bilang, wah pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Dayu menjawab,
supaya giginya tidak sakit, Bu, katanya Dayu seperti itu. Sitinya juga menjawab, iya Bu, supaya giginya tidak rusak. Nah, Bu Guru membenarkan perkataan mereka. Benar sekali anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang berdoa sebelum tidur? Semuanya jawab, saya. Nah, itu meriah sekali ya pasti ya di kelas ya. Lalu gurunya bilang, bagus sekali. Kita harus melakukan kebiasaan baik di rumah. Itu tandanya kita anak tertib. Semuanya bilang, baik Bu Guru. Nah, ini adalah percakapan guru dengan murid-muridnya tentang kebiasaan baik sebelum tidur. Ada yang menggosok gigi, ada yang berdoa. Nah, Bu Guru itu bertanya kepada murid-muridnya, apakah murid-muridnya itu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Nah, kalian juga harus seperti ini, tidak harus ditanya ya sama Bu Dita atau Bu Por ya. Pasti kalian sudah melakukan, tidak usah ditanyakan, langsung dilakukan saja di rumah. Oke? Nah, anak-anak. Nih, sekarang ada cerita lagi. Cerita tentang apa ya ini ya? Nah, ini adalah tentang soal cerita. Ada soalnya. Ada pengurangannya juga. Yuk kita baca bersama-sama dulu yuk. Ini nanti juga tugas kalian ya. Ibu menyiapkan makan malam. Lauknya semur daging dan tempe goreng. Wah, enak sekali nih. Setelah makan, ibu menyiapkan agar-agar dan buah-buahan. Wah, komplit ini, ada agar-agarnya, ada buah-buahnya, seger sekali ya. Nah, keluarga Udin makan malam dengan gembira. Selesai makan, Udin membantu ibu membereskan meja makan. Sambil membantu ibu, Udin belajar berhitung. Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin. Ayo bantu Udin menjawab pertanyaan ibu. Yang pertama, Udin diberi pertanyaan ini sama ibu. Lihat yang pertama. Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? Nah, ini nanti kalian jawab. Coba diingat-ingat, dipahami soalnya. Di piring itu setelah makan di piring ada 6 potong. Padahal yang sudah dimakan tadi itu ada 6. Berarti tadi sebelum dimakan tadi tempenya ada berapa? Nah, yang dimakan dan yang di piring itu dijumlahkan. Itu adalah tempe yang waktu permulaan tadi, waktu awal sekali tadi. Itu adalah jumlah tempenya. Ayo coba diingat-ingat, dilihat, dijawab nanti ya. Nah, yang nomor 2, ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berarti sisanya berapa sisanya ya, Din? Oh, sisanya. Tadi awal mula itu ibu menyediakan 12 jeruk, 12 buah jeruk. Dimakan sama keluarganya Udin itu 5. Sisanya berapa? Kalau ada 12 sudah dimakan 5, berarti diapakan anak-anak? Dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Nah, 12 dikurangi 5, sudah dimakan 5, berarti sisanya berapa? Nanti kalian hitung ya. Nomor 3, tadi ada 20 potong daging. Daging yang kita makan ada 6 potong.
berapa potong daging yang tersisa, Din? Nah, Ibu tanya ini. Tadi awal-awal Ibu itu masak 20 potong daging. Wah, banyak sekali ya, 20 potong daging. Nah, daging itu dimakan sama keluarganya Udin 6 potong. Berarti sisanya ada berapa? Berarti diapakan anak-anak? Ditambah atau dikurangi? Dikurangi, ya pinter. 20 dikurangi 6. Gitu ya. Lalu yang nomor 4. Tadi Ibu membeli 18 buah jeruk. Ibu meletakkan 12 buah di piring. Berapa buah jeruk yang belum diletakkan di piring? Coba kalian pahami. Ibu itu beli 18. Yang diletakkan itu 12 buah jeruk. Yang belum itu berapa? Nah, berarti 18 dikurangi 12. Itu nanti ketemu yang belum diletakkan di piring tinggal berapa. Nah, sekarang yang terakhir nomor 5. Sendok yang digunakan untuk makan ada 6. Ibu masih mempunyai 14 sendok yang belum dipakai. Jadi berapa jumlah sendok Ibu? Nah, sekarang dipahami. Yang dipakai sama keluarganya Udin itu ada 6. Yang di luar ya, yang di meja makan itu ada 6 yang dipakai. Ibu itu masih ada 14 sendok yang ada di lemari sana. Berarti semua sendok Ibu itu ada berapa? Yang dipakai dan yang ada di lemari yang disimpan. Berarti dijumlahkan 6 ditambah dengan 14. Nah, itu adalah jumlah yang sendok yang Ibu punya. Nah, anak-anak, tugas ini nanti kalian kerjakan ya. Nanti nomor 1 ditulis soalnya, lalu KM-nya itu bagaimana? Misalnya 12 ditambah 12 atau ini 6 ditambah 6 sama dengan berapa? Nanti jadinya kalian juga tulis. Jadi tempe yang mula-mula ada berapa potong? Gitu ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis di buku tulis tematik. Itu tugas yang kedua ya. Tugas yang pertama tadi tentang pengurangan yang halaman 123 dan 124. Lalu tugas yang kedua ini soal cerita. Kalian berlatih untuk mengerjakan soal cerita, KM dan KJ-nya ditulis. Jelas ya anak-anak ya? Wah, pasti pintar-pintar semua, bisa mengerjakan semua. Nah, jangan lupa nanti dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dikirimkan ke Berita dan Buper. Selamat mengerjakan anak-anak.